Perkenalkan, nama saya Yolanda Niel Beni. Jadi di sini saya akan membahas Mirsa konversi gas LPG 3 kg ke kompor industri listrik di Indonesia. Mengeluhkan rencana pemerintah melakukan konversi kompor gas LPG ke kompor listrik. PLN mencanangkan konversi tabung gas LPG 3 kg menjadi kompor induksi. Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara penandatanganan kerjasama PLN dengan BUMN Karya. Yuk kita bahas sama-sama. Teori kebijakan menurut Thomas R.D., kebijakan publik merupakan apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan ini memiliki ruang yang sangat luas. Lalu, menurut Easton, yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dari pengertian tersebut, kebijakan berarti hanya pemerintah atau organisasi pemerintah saja yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat, dan tindakan tersebut merupakan bentuk yang dipilih oleh pemerintah dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut William Dunn, proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis itu diartikan sebagai suatu proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantungan. Menurut Dunn, tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama, penyusunan agenda. Nah, dalam tahapan penyusunan agenda, yaitu perumusan masalah ini untuk menentukan tujuan pemerintah dalam rangka mengurangi emisi karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyiapkan program konversi kompor gas LPG ke kompor induksi. Program ini tidak hanya bisa mengurangi emisi karbon, melainkan juga mengurangi impor gas LPG. Kedua, formulasi kebijakan. Dalam tahapan formulasi kebijakan ini merupakan tahap awal dari pembuatan kebijakan sehingga menetapkan suatu kebijakan konversi kompor gas ke kompor listrik tersebut dapat dilakukan dengan sebuah proses untuk menetapkan suatu kebijakan publik sehingga perlu diperhatikannya berbagai aspek baik dari segi aspek publik, teknokratis, dan aspek politis. Ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Dalam tahapan ini, dimulai dari simulasi yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional, menunjukkan bahwa pemanfaatan kompor induksi sangat hemat, ramah lingkungan, dan aman digunakan untuk memasak 10 liter air. Keempat, implementasi kebijakan. Dalam tahapan ini, upaya dari perpindahan kompor LPG ke kompor listrik memang akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah, sehingga dianggap kurang efektif apabila dilakukan pada masa ekonomi yang melemah saat ini. Dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Dalam tahapan ini, hasil dari uji coba konversi kompor gas ke kompor listrik yang telah dilakukan di 3 kota tersebut belum menyatakan hasilnya, sehingga belum diketahui. Namun jika sudah mendapatkan hasilnya, tentu akan dievaluasi lebih lanjut bagaimana hasil dari konversi kompor gas LPG ke kompor listrik tersebut. Kebijakan yang baru-baru ini diwacanakan pemerintah tentang perpindahan kompor tabung gas LPG ke kompor listrik tentunya menimbulkan berbagai keresahan masyarakat. Kebijakan ini merupakan suatu wacana kebijakan pemerintah dan PT PLN yang mana pemerintah ingin membuat kebijakan untuk beralih dari penggunaan kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Penyebab dari kebijakan ini dibuat dikarenakan gas LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi kaum menengah ke bawah ternyata banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Dari harganya yang jauh lebih murah serta mendapat subsidi dari pemerintah, tentu lebih menarik minat mereka yang notabene berasal dari kalangan menengah ke atas. Lalu terdapat alasan lain, yaitu pemerintah ingin menghemat anggaran negara yang berasal dari pengurangan impor LPG. Jika kebijakan ini adalah untuk mengganti kompor gas yang menggunakan gas LPG 3 kg, maka yang menjadi sasaran tentu kalangan menengah ke bawah. Masalahnya adalah daya tarik listrik
rumah tangga kalangan menengah ke bawah sebagian besar adalah sebesar 450 volt ampere atau 900 VA. Daya listrik tersebut tentu tidak akan kuat untuk menghidup kompor listrik dengan daya 1000 VA. Sedangkan listrik digunakan bukan hanya kompor saja. Lalu, PT PLN mengatakan akan menggunakan MCB khusus agar daya listrik tidak perlu dinaikkan. Namun wacana ini juga dinilai kurang efektif. Pedagang makanan keliling atau PKL. Namun demikian, mengonversikan Penggunaan kompor listrik ini juga harus menggunakan peralatan memasak khusus. Tidak bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan dampak bagi penggunaan kompor listrik pada industri kompor gas dan aksesorisnya. Konversi gas LPG ke kompor listrik juga tentu akan memiliki dampak yang serius. Pertama, dampak politik. Dampak politik sejatinya pemerintah belum siap. Tetapi, jika kebijakan konversi tabung gas ke kompor listrik diteruskan, menegaskan pemerintah dalam belenggu hegemoni kapitalisme global. Dugaan PLN mengalami oversupply untuk menyebabkan pemerintah mencari cara agar dikonsumsi oleh rakyat, yang mana seharusnya konversi energi ini memperhitungkan kehidupan rakyatnya. Apabila konversi energi ini ada desakan urgen, silahkan diupayakan dan disosialisasikan. Tetapi, jika hanya kelebihan suplai listrik akibat kerjasama dengan pembangkit listrik swasta, ini sama saja dengan mengorbankan rakyat demi kepentingan kapitalis asing. Kedua, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu penambahan tarif biaya dari gas ke tagihan listrik akan mengontrol harga-harga pangan lainnya. Bagi para penjual makanan tentu akan menaikkan harga jualnya karena kompor listrik pengeluaran lebih mahal. Ketiga, lingkungan rusak dan banyak polusi. Listrik agar tetap hidup membutuhkan batu bara untuk menghidupkannya. Selain batu bara bisa menggunakan BBM juga. Sebenarnya sama siapa saja tetap membutuhkan energi lain untuk diubah menjadi listrik, dan proses pengubahan energi ini berpotensi menyebabkan polusi dan merusak lingkungan. Keempat, dampak sosial. Dampak sosial adalah maraknya kriminalitas. Kriminalitas dipicu karena hidup makin sulit, kebutuhan pokok harganya menjulang, lapangan kerja sempit, dan sebagainya. Inilah yang memicu tindakan kejahatan. Manusia hidup tidak memikirkan halal dan haram, tetapi yang penting hidup, walau dengan menipu atau mencuri. Inilah yang menjadi bahaya nyata. Dan dapat disimpulkan bahwa alasan pemerintah mengonversi gas LPG ke kompor listrik karena menganggap subsidi tidak tepat sasaran dan beban adalah alasan yang mengokohkan posisi sistem hari ini berada dalam hegemoni kapitalisme global. Jika kerugian yang dialami PLN dijawab dengan konversi energi dari gas ke listrik, justru akan menambah beban rakyat. Perkembangan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan kehidupan, bukan untuk bisnis. Nah, itu tadi topik yang telah saya bahaskan terkait konversi kompor gas LPG ke kompor listrik. Sekian dari saya, terima kasih.